Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam ibadah tengah minggu GKMI Salatiga. Saya ada sebuah cerita pendek. Ada seorang anak yang datang ke sebuah apotek. Dia bertanya kepada apoteker, "Kak, di sini harga sebuah mukjizat berapa?" Kakaknya apoteker itu bingung harus menjawab seperti apa. Di sini tidak menjual mukjizat, Dek. Kebetulan di sebelah anak itu ada seorang bapak tua yang memperhatikan anak itu dan bertanya kepada anak itu, "Nak, apa yang kamu cari?" "Saya mau membeli mukjizat, Pak. Adik saya di rumah sedang sakit. Kepalanya sakit sekali hingga dia menangis terus-menerus. Ayah saya bilang cuma mukjizat yang bisa menyembuhkan dia." Bapak itu termenung dan kemudian bilang kepada anak itu, "Nak, ikut saya, kita akan beli mukjizat." Ternyata bahwa bapak itu ternyata adalah direktur sebuah rumah sakit. Kemudian bapak itu mengajak anak itu untuk ke rumahnya membawa sebuah ambulan. Kemudian adiknya dibawa ke rumah sakit dan kemudian setelahnya dioperasi. Dan kemudian setelah beberapa waktu keadaannya mulai membaik. Ayah dari anak ini bertanya kepada anaknya, "Nak, apa yang kamu bilang kepada bapak tadi? Bahkan biaya untuk rumah sakit kita tidak dibebani sama sekali." "Ayah, saya cuma bilang kepada bapak itu mau membeli mukjizat. Dan bapak itu membawa kita ke rumah sakit ini." Bapak, Ibu, Saudara, pertolongan Tuhan itu bisa datang dari siapa saja, dari orang-orang di sekitar kita, dari saudara kita, dan bahkan dari orang yang tidak kita kenal. Tugas kita hanya berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan. Karena rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Mari kita menyembah Tuhan, mengungkapkan betapa kita kagum dan hormat akan Dia. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak
kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk anugerah yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami di masa-masa sulit ini. Sungguh kami bersyukur kami masih memiliki Engkau yang hadir dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa ketika kami dekat dengan Engkau, selalu dekat dengan Engkau, Engkau akan memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Lindungi kami, berkati kami, jagai kami Tuhan di masa-masa sulit ini. Kami percaya semua ini akan berlalu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini ya Tuhan kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan supaya kami boleh mendengarkan, boleh merenungkannya dan melakukannya di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti ya Tuhan dan melakukan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan dengan tema doa bagi pemimpin bangsa. Bacaan kita terambil dari Ester 4 ayat 16-17. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang, aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekai dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya. Merdeka! Minggu ini, tepatnya hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021, kita sebagai warga negara Indonesia bersama-sama merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Syukur kepada Allah karena kita boleh merayakan ulang tahun yang ke-76 ini, walaupun kita masih sama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Sampai saat ini pun kita masih mengalaminya dan bahkan masih terdapat aturan PPKM level 4 yang masih akan dilaksanakan sampai tanggal 23 Agustus nanti. Hal inilah yang membuat kita prihatin. Di tengah-tengah pandemi saat ini, kita sebagai bangsa sedang diuji. Apakah kita akan mampu mengatasi pandemi ini dan keluar dari bencana nasional saat ini dengan baik? Pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi pandemi yang sedang terjadi. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan untuk penanganan COVID ini, pembatasan kegiatan-kegiatan masyarakat, dan penerapan protokol kesehatan, juga pemberian bantuan bagi warga yang terdampak COVID, pemberian vaksinasi, dan berbagai program lainnya dilakukan untuk mengatasi pandemi ini. Apa yang telah dilakukan pemerintah saat ini tentunya tidak bisa berhasil tanpa adanya dukungan dari seluruh warga negara. Pertanyaan yang menjadi renungan kita pada saat ini adalah, apakah kita sebagai bagian dari warga negara telah turut serta mensukseskan program pemerintah dalam mengatasi pandemi ini? Dalam bacaan kita, Ester juga menghadapi hal yang sama memprihatinkannya dengan kondisi bangsa kita saat ini. Ester mengalami situasi di mana bangsanya akan dimusnahkan. Di tengah ancaman maut yang mungkin saja ia alami, ketika ia akan bertemu dengan raja, Ester memberanikan diri untuk tetap bertemu sang raja dan menggagalkan maksud Haman untuk memusnahkan bangsa Yahudi.
Keberanian Ester tentunya tidak datang begitu saja, melainkan dia meminta dukungan dari orang-orang Yahudi pada saat itu dengan menyuruh mereka semua berpuasa untuknya selama 3 hari lamanya. Ester yakin bahwa pertolongan dan intervensi Tuhan terhadap situasi yang mereka hadapi saat itu akan menolong mereka keluar dari hal yang sangat tidak baik bagi mereka waktu itu, karena mereka akan dimusnahkan oleh Haman. Maka Ester menyuruh orang-orang Yahudi yang ada di Susan untuk berpuasa. Ia yakin bahwa dengan puasa dan kuasa doa dan puasa dan juga pertolongan Tuhan, mereka akan bisa selamat dari pemusnahan tersebut. Saat ini kita juga mengalami keprihatinan yang serupa yang dialami bangsa Yahudi pada waktu itu. Pandemi saat ini berdampak di berbagai segi kehidupan kita, baik itu segi kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, bahkan aktivitas keagamaan pun turut terdampak. Pemerintah telah berupaya sedemikian rupa. Walaupun mungkin masih ada kekurangan di sana-sini, tapi sudahkah kita mendukung upaya-upaya pencegahan yang telah diprogramkan tersebut untuk sama-sama keluar dari pandemi ini? Sudahkah kita mendoakan pemerintah kita untuk bisa bekerja secara optimal bagi pemulihan bangsa kita? Langkah-langkah nyata yang mungkin bisa kita lakukan saat ini secara bersama-sama adalah melakukan doa dan puasa secara nasional bagi pemulihan negara ini, seperti yang waktu itu dilakukan oleh bangsa Yahudi pada teks bacaan kita hari ini. Mungkin saat ini untuk secara bersama-sama memang belum ada program secara nasional, tetapi banyak dan sering kita dengar adanya doa bersama lintas agama untuk mendukung doa bagi bangsa kita ini bisa kita ikuti secara pribadi di rumah kita masing-masing. Kita juga bisa mendoakan bangsa dan negara kita melalui keluarga kita masing-masing dan juga bersama-sama melalui persekutuan-persekutuan kita. Yang berikutnya, kita tetap bisa berpengharapan akan pertolongan Tuhan di dalam situasi saat ini dengan terus bersandar kepadanya. Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi. Itu pasti Tuhan pun akan memberikan pertolongan bagi kita dan bagi bangsa kita. Yang berikutnya, kita juga terus harus mendukung program pemerintah dalam mengatasi pandemi ini. Kita tetap harus turut serta melakukan protokol kesehatan secara ketat dan juga program vaksinasi juga harus kita dukung. Kita bersama-sama mensukseskan vaksinasi yang sudah diselenggarakan oleh pemerintah. Kemudian kita juga bisa mengubah cara pandang kita terhadap pandemi yang sedang terjadi saat ini. Dengan mencari hal-hal positif yang bisa kita kerjakan di masa-masa saat ini, seperti kesempatan untuk melakukan usaha-usaha baru yang bisa kita lakukan dengan cara-cara yang baru saat ini, seperti misalnya untuk berjualan secara online. Jika dahulu ketika kita harus memasarkan sesuatu membutuhkan tempat yang konvensional, untuk saat ini kita bisa tanpa harus mempunyai tempat berjualan, kita pun bisa melakukannya secara online hanya dengan lewat media sosial yang kita miliki. Di pandemi ini juga mengajarkan kita untuk terus berperilaku hidup sehat dengan sering mencuci tangan, kemudian dengan giat berolahraga dan juga
berjemur, mengkonsumsi makanan sehat dan juga vitamin dan lain sebagainya. Itu juga bagian yang positif yang bisa kita rasakan di masa-masa pandemi seperti ini. Kebersamaan kita bersama keluarga di tengah-tengah kita menjalankan work from home atau belajar dari rumah bersama dengan anak-anak kita, bisa kita manfaatkan waktu-waktu ini untuk lebih mempererat jalinan di antara keluarga, dan juga bisa kita manfaatkan untuk bersama-sama membangun mezbah keluarga. Ketika beberapa waktu ini kita masih harus beribadah secara online, itu juga bisa kita manfaatkan untuk beribadah bersama-sama dengan anggota keluarga kita. Dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan ini, kita bisa bersama-sama menghadapi situasi ini dengan pikiran yang positif. Kembali kepada tema kita hari ini, untuk mendoa bagi pemimpin bangsa kita. Mari kita sebagai umat yang percaya bahwa pemerintahan itu datangnya dari Allah, marilah kita mendoakan pemimpin bangsa kita, supaya Tuhan melindungi dan menyertai presiden kita, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati dan wali kota di tingkat eksekutif. Demikian pula kita doakan bagi anggota DPR, DPRD di tingkat legislatif, supaya mereka dapat bersinergi dalam membangun bangsa kita ini. Kita juga mendoakan mereka sebagai bentuk dukungan kita untuk pemerintah, supaya mereka beroleh hikmat Tuhan dalam memimpin bangsa kita ini, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil sepenuhnya berdampak bagi pemulihan kondisi bangsa kita dan menjadi berkat bagi seluruh rakyat Indonesia. Amin. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa sulit ini sungguh kita mengalami hal yang berat yang belum pernah kita alami mungkin seumur hidup kita. Banyak dari kita mengalami kesulitan ekonomi, mungkin juga kehilangan anggota keluarga, kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan saudara, atau bahkan anak. Tapi percayalah bahwa semua ini ada maksud dan rencana Tuhan yang terindah buat hidup kita. Mari kita memuji Tuhan, pelangi sehabis hujan. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan.
itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, harta yang tak ternilai dan abadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kembali kami menghadap Engkau, kami membawa doa kami kepada Engkau. Tuhan, saat ini kami berdoa ya Tuhan, bagi bangsa dan negara kami, di usia yang ke-76 ini, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, karena berkat pertolongan Tuhan, kami boleh melewati masa-masa yang kami lewati ini. Jikalau sudah 1 tahun lebih kami menghadapi pandemi virus COVID-19 ini ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya bahwa pertolongan-Mu ya Tuhan nyata di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Sehingga walaupun dengan tertatih, tetapi kami tetap bisa terus bertahan ya Tuhan di tengah kondisi yang sulit saat ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya melalui berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik. Kiranya ya Tuhan, bangsa dan negara kami boleh terbebas dari berbagai krisis yang mungkin bisa saja menimpa ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan berbagai hal yang sedang kami alami saat ini. Kiranya ini boleh membawa kami ya Tuhan untuk terus berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi kota kami Salatiga. Ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan untuk kota Salatiga tercinta ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, kami pun juga sedang menghadapi pandemi di tempat kami ini. Kiranya ya Tuhan, yang terpapar virus COVID-19 semakin berkurang, sehingga kota Salatiga kembali boleh menjadi daerah hijau, sehingga berbagai aktivitas masyarakat boleh kembali dilaksanakan. Kami telah rindu untuk melakukan berbagai hal di kota kami ini, baik itu kembalinya anak-anak ke sekolah. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya ibadah di gereja kami pun boleh berjalan kembali dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan untuk persiapan ibadah tatap muka yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 nanti. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh memberkati sehingga ibadah boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati segala kelengkapan dan segala persiapan yang dilakukan boleh dilakukan dengan baik. Tuhan juga memberkati semua petugas yang ada dan juga jemaat-Mu, sehingga boleh mengikuti kebaktian tatap muka dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.